映画を見る場所というより Halo Poloh, kali ini Dananime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Kimi wa Maido Sama episode ke-7. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pada keesokan hari, terlihat Yuki sudah bangun tidur. Dia lalu berganti pakaian pelayan, lalu seperti biasa melakukan pekerjaan layaknya pembantu, merebus air, mencuci handuk, dan dia dengan senangnya sudah bisa mencuci handuk dengan benar. Dan Hitoyoshi hanya melihat apa yang Yuki lakukan saja. Setelah itu, Yuki lalu mencuci piring, lalu bermain dengan Mochi. Setelah membereskan rumah, Yuki lalu pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan perlengkapan makanan di rumah. Ketika di perjalanan, Yuki pun jadi pusat perhatian semua orang di situ karena kecantikan Yuki. Singkat cerita, Yuki sudah sampai di penjual sayur, lalu membeli sayuran yang sudah dia catat dari rumah. Dan di saat Yuki memilih sayuran, tiba-tiba bocil wanita mendekat ke Yuki. Bahwa dia mengagumi Yuki karena Yuki memakai pakaian pelayan itu terlihat sangat cantik. Dan tidak semua orang memakai pakaian pelayan itu terlihat cantik. Dan ternyata Hitoyoshi juga ikut ke pasar. Dia lalu mendekat ke Yuki untuk mengajak ke toko buku. Dengan Yuki dan Hito keluar dari pasar itu dan berjalan akan ke toko buku, Riko dan Nita sudah menunggu mereka berdua. Dan ternyata sebelum itu, Riko sudah janjian dengan Hitoyoshi untuk membelikan pakaian Yuki. Dan kenapa Nita juga ikut? Karena Nita sudah menguping rencana mereka. Makanya Nita ikut mereka untuk membantu memilihkan baju buat Yuki. Karena Nita ikut, Hitoyoshi melarang mereka untuk jangan ada pertarungan profesional di pasar itu. Dan Riko yang melihat Nita cantik dan keren, Riko juga menanyakan, apakah Nita itu juga pembunuh profesional? Nita pun menjawab iya lalu memeluk Riko. Hitoyoshi lalu mendorong Yuki untuk pergi membeli pakaian. Mereka pun sudah sampai di toko pakaian dan lalu memilihkan baju Yuki untuk mencobanya. Dan Nita juga memilihkan pakaian Yuki untuk mencobanya. Hitoyoshi melihat Yuki yang mencoba pakaian yang dipilih Nita. Hitoyoshi pun hanya ngiler dan melongo saja karena Yuki juga mencoba pakaian renang. Setelah selesai mencoba, karena Yuki bingung yang dipilih, Hitoyoshi pun membeli semua baju yang dicoba tadi. Setelah itu, melanjutkan berjalan pula. Dan terlihat karena sedang ada obral Halloween, mereka pun juga tertarik dan langsung masuk ke dalam untuk mencoba baju-bajunya. Dengan Riko mencoba baju ini, dan Yuki mencoba baju penyihir, dan Nita mencoba baju polisi. Dan setelah mencoba pakaian Halloween, Hito yang melihat poster bahwa ada apresiasi film horor, dan karena itu film zombie, Hito mengajak mereka semua untuk menonton. Walaupun Yuki jarang menonton ke bioskop, karena menurut Yuki, bioskop hanyalah tempat untuk membunuh. Seketika mereka sudah sampai di dalam bioskop dan Yuki juga ikut. Mereka pun lalu menonton film zombie. Namun Yuki menonton film itu
terlihat merasa sangat ketakutan. Bahkan setelah selesai menonton, Yuki pun masih saja merasa takut dan menggigil. Zombie. Hingga Riko pun juga sampai meyakinkan Yuki, bila Yuki melawan zombie itu dengan keterampilannya, tidak mungkin kalah. Dan Nita juga sampai ketawa melihat Yuki yang sebagai pembunuh bayaran takut melihat zombie. Setelah beberapa saat, mereka lalu lanjut berjalan pulang. Dan terlihat dari seberang jalan, bocil berambut pink yang bernama Naka terus melihat ke arah Hito dan mereka semua. Namun seketika, Naka diingatkan oleh seseorang yang bernama Tatsumi. Untuk Naka, jangan lengah. Naka tidak seperti seseorang yang mewarisi Hikage. Dan untuk terus hati-hati. Siapa ya Bri? Kira-kira dia? Dan mereka sudah berpisah di jalan. Nita sudah pulang sendiri. Dan Hitoyoshi akan mengantarkan adiknya dulu. Dan meminta ke Yuki untuk pulang sendiri saja. Dan sebelum lanjut pulang, Yuki yang melihat cermin di toko itu, Yuki pun hanya diam dan terus menatap dirinya. Dan juga menatap baju pelayan yang sudah dia bungkus. Setelah itu, Yuki lalu berjalan pulang. Seketika Yuki sudah sampai di rumah dan juga berganti pakaian pelayan yang sering dia pakai. Yuki pun lalu menuju ke tempat mochi untuk membersihkan tempatnya. Dan terlihat itu sudah akan sampai di rumah. Dengan Yuki yang membersihkan tempat mochi, karena terlihat akan hujan, dan seketika listrik pun menjadi padam. Itu pun membuat Yuki sampai terbayang dengan zombie yang dia tonton di bioskop tadi. Dengan Mochi yang terus bermain dengan handuknya dan berlari-lari sampai Mochi tertimpa saus yang berada di baskom. Dan Yuki yang mencari Mochi, itu pun membuat Yuki sampai parno dan selalu terbayang zombie. Bahkan melihat Mochi yang mendekat ke Yuki, Yuki pun mengira itu adalah zombie. Seketika Hitoyoshi sudah sampai di rumah dan handuk Mochi sudah hancur akibat dipotong-potong oleh Yuki tadi sebab Yuki ketakutan. Hitoyoshi lalu menanyakan ke Yuki, kenapa tidak memakai pakaian yang dibeli tadi? Apakah Yuki tidak suka? Dan ternyata bukan karena itu, melainkan karena pakaian pelayan itu adalah hadiah yang sangat berharga dari masternya Yuki dulu. Dan itu juga satu-satunya hal yang menghubungkan Yuki dengan masternya yang sudah tidak ada. Maka dari itu, Yuki ingin terus memakai pakaian pelayan itu. Yuki pun sampai menanyakan, apakah itu terlihat aneh? Dan juga, apakah aneh bila pembunuh bayaran takut dengan zombie? Hitoyoshi pun masih mengerti Yuki dan menyuruh Yuki untuk melakukan hal yang dia suka saja. Dan rasa takut itu masih wajar untuk semua orang. Setelah itu, Yuki lalu meminta ke Hitoyoshi untuk memperbaiki handuk Mochi. Karena itu, satu-satunya barang yang bersama Mochi saat ditemukan. Dan itu menurut Yuki sama dengan Yuki. Karena lonceng yang berada di bandu Yuki itu satu-satunya hal yang menghubungkan Yuki dengan adiknya yang saat ini sudah terpisah jauh. Mendengar itu, Hitoyoshi pun jadi penasaran dengan adiknya Yuki itu. Kira-kira siapa ya Pri adiknya Yuki? Dah lanjut nanti ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sabar juga boleh loh. Terima kasih.